warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi. Silakan kalian cek GCR. Ibu sudah menyediakan form absensi. Tenggatnya sampai pukul 8.15. Jangan sampai ada yang telat ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja komponen penyusun darah dan fungsi darah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai proses pembekuan darah. Perhatikan gambar berikut. Banyak orang yang pernah mengalami luka ataupun tergores baik itu di bagian kaki ataupun bagian tangan. Tetapi mereka tidak akan mati karena kehabisan darah. Mengapa dapat terjadi demikian? Terus bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi sehingga dapat menghentikan atau mencegah pendarahan lebih lanjut ketika terjadi luka di bagian tubuh tertentu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas tuntas mengenai proses pembekuan darah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya adalah untuk mengetahui apa itu proses pembekuan darah dan bagaimana prosesnya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran atau mekanisme pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian, kalian simak dan pahami, dan jangan lupa dicatat hal-hal atau poin-poin penting untuk nanti kalian pertanyakan apabila ada yang masih kurang dipahami. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Selanjutnya, dari catatan khusus tersebut, nanti kalian harus membuat kesimpulan. Untuk nanti di akhir pertemuan hari ini, Ibu akan menanyakan atau memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari catatan yang kalian buat hari ini. Proses pembekuan darah. Banyak orang yang pernah mengalami luka atau tergores di bagian tangan atau kaki, tetapi mereka tidak akan mati karena kehabisan darah. Mengapa dapat terjadi demikian? Pada dasarnya, darah mengandung bahan penutup luka akibat kebocoran pembuluh. Bahan penutup luka tersebut ada dalam bentuk tidak aktif yang disebut dengan fibrinogen. Faktor pembeku darah hanya terbentuk ketika protein plasma tersebut diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu benang-benang fibrin, yang membentuk kerangka pembekuan darah. Proses pembekuan darah melibatkan serangkaian reaksi kimia yang berujung pada pembentukan benang fibrin. Adapun pembekuan darah ini tujuannya adalah untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut dan masuknya mikroorganisme patogen. Saat terjadi luka, pembuluh darah kita bisa rusak dan dapat menyebabkan pendarahan. Akibatnya, tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti hemofilia. Enzim trombokinase akan menghasilkan protombin. Selanjutnya, protombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan berubah menjadi trombin, dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya, darah yang keluar dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah pada bagian yang luka. Hemofilia adalah kelainan darah yang diturunkan. Anak laki-laki dapat mewarisi gen hemofilia dari ibunya. Pada kasus hemofilia, pembekuan darah berlangsung sangat lambat atau tidak terjadi sama sekali.
Ada dua alasan hal tersebut dapat terjadi. Pertama, karena hemofilia memiliki trombosit terlalu sedikit. Kedua, karena trombosit tidak dapat menghasilkan zat kimia yang menyebabkan perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Pada pembelajaran hari ini mengenai proses pembekuan darah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, maka Ibu ingin ada satu orang yang menyimpulkan dari bahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan Indah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti-hemofilia. Enzim trombokinase akan menghasilkan protombin. Selanjutnya, protombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin, dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya, darah yang keluar dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah pada bagian yang luka. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Kepada Indah yang sudah memberikan kesimpulannya dan menyampaikannya di hadapan teman-teman. Jadi, proses pembekuan darah ini melibatkan serangkaian proses reaksi kimia yang berujung pada pembentukan benang fibrin, di mana proses pembekuan darah ini tentunya bertujuan untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut pada bagian tubuh yang terluka atau tergores. Nah, proses pembekuan darah ini tentunya melibatkan peran dari zat seperti ion kalsium yang merupakan faktor pembekuan atau faktor koagulasi. Baik, untuk mengetahui ketercapaian kalian hari ini dan seberapa mengerti dan paham kalian mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa pilihan ganda melalui Google Form. Nah, jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan nanti kita didiskusikan bersama-sama melalui Google Meet. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai penggolongan darah dan transfusi darah. Maka kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan membaca materi-materi melalui referensi-referensi yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengingat 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.